Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita rahmat beserta nikmat-Nya, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk masuk pada pembelajaran kesehatan mental, di mana materi hari ini yaitu kesurupan sebagai fenomena mental. Selawat serta salam tetap kita curahkan buat arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Yurnita Lestari. Di sini saya sebagai moderator. Adapun kelompok saya, yang pertama Dina Aulia Febrianti. Yang kedua ada Raudatul Ummi Nawawi. Dan ada Helmelia Putri. Ada juga Khairiyah. Baiklah, langsung saja. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Khairiyah. Kepadanya kami persilahkan. Bentar dulu. Ya, kepada Khairiyah dipersilakan. Pengertian kesurupan sebagai fundamental. Kesurupan adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang mensisipkan perilaku di luar kesadaran mereka. Kesurupan disebut dengan kerasukan. Kesurupan dapat diartikan suatu keadaan seseorang dikuasai oleh roh jahat, yakni yang bersangkutan tidak dapat mengendalikan diri dan merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti menyerang atau kena guna-guna. Kepercayaan seperti ini juga banyak dijumpai hampir semua kultur di Indonesia. Kesurupan di mata medis disebut sebagai passion trance disorder. Trance and passion disorder merupakan kategori diagnostik baru dalam diagnostik and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM sendiri merupakan standar klasifikasi di gangguan mental yang dipergunakan oleh para profesional kesehatan mental di Amerika Serikat. Selanjutnya dibacakan oleh Dina Aulia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi. Yaitu, jika diartikan secara terpisah, trans didefinisikan sebagai keadaan mental di mana individu tidak memiliki kesadaran atas mental dan atau lingkungannya dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan passion disorder merupakan sebuah istilah dari pengalaman yang terjadi dalam masyarakat atau istilah yang menggambarkan pengaruh dari agen kekal. Berdasarkan WHO, dalam ICD 10 versi 2008, position trance disorder adalah gangguan di mana terjadi kehilangan sementara identitas pribadi dan kesadaran penuh dari lingkungan. Termasuk di sini kondisi kesurupan yang sengaja atau yang tidak disengaja. Terjadi di luar situasi keagamaan atau penerimaan budaya. Hal ini berarti kesurupan bukan terjadi karena suatu kepercayaan agama atau budaya, melainkan lebih kepada faktor mental seseorang. Kesurupan adalah salah satu keragaman dalam karakter masyarakat transisi dari agraris ke masyarakat industri. Tidak sedikit pula kebingungan ini menampakkan diri dalam perilaku yang menyimpang. Kejadian kesurupan seringkali berulang dan kambuh-kambuh.
Setelah sadar kembali dan tenang, baru dapat dilakukan berbagai intervensi, misalnya psikoterapi, untuk membantu mengatasi masalah atau stres yang melatar belakanginya. Kemampuan yang perlu ditingkatkan pada para korban kesurupan adalah mengajar dan melatih korban mengelola stres dan konflik dengan cara yang baik dan benar. Artinya bila dia kemudian hari mengalami stres atau konflik, atau diberikan tanggung jawab yang besar, cara penyelesaiannya tidak lagi dengan kesurupan, tetapi dengan cara lebih konstruktif. Selain itu, perlu pula meningkatkan toleransi terhadap stres dan meningkatkan spiritual atau kedekatan terhadap Tuhan lewat ibadah. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengkonsultasikan kepada kesurupan ke psikiater untuk dilakukan terapi sehingga tidak sering terjadi kesurupan berulang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Dina Aulia. Lanjut, materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Helmelia. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Jenis-jenis kesurupan. Dalam dunia psikiatri, kesurupan dibagi menjadi dua jenis. Satu, munculnya keyakinan adanya kekuatan lain yang menguasai diri seseorang. Gejala ini muncul akibat terbaginya isi pikiran seseorang. Gejala ini merupakan gejala yang dialami juga oleh pasien skizofrenia dan waham. Dua, metamorfosis total. Pada jenis yang kedua, orang yang kesurupan meyakini dirinya berubah menjadi orang lain atau menjadi benda tertentu. Dalam dunia psikiater, gejala ini disebut juga dengan gangguan disosiasi yang merupakan bagian dari neurosa histerik. Umumnya, kesurupan dipicu oleh stres psikologis berat. Kondisi ini memicu ia kembali menjadi pribadi yang lain. Kondisi mental orang yang kesurupan serupa dengan orang yang dihipnotis. Pasien yang mengalami disosiasi sangat mudah dihipnotis. Bertahan terhadap stres yang ia alami. Kesurupan sebenarnya hanya salah satu bentuk gangguan disosiasi. Bentuk lain dari gangguan ini adalah amnesia. Amnesia di sini adalah hilangnya memori serta terciptanya identitas baru. Kondisi ini disebut juga dengan kepribadian ganda. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Helmelia. Lanjut, materi yang bagian C yang akan dibacakan oleh Saudari Raudatul Ummi Nawawi. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang C, penyebab kesurupan. Kesurupan bukanlah disebabkan kemasukan roh atau jin. Penyebab utama kesurupan adalah stres akibat tekanan mental. Tekanan mental yang terjadi bisa akibat hal yang terjadi di rumah, sekolah, atau tempat kerja. Contoh tekanan mental yang terjadi antara lain perundungan, penyiksaan fisik, penyiksaan seksual, sering dimarahi orang tua, atau bertengkar dengan teman. Kondisi pasien hanya dapat dipahami melalui kombinasi perspektif biologis, antropologis, sosiologis, psikopatologis, dan eksperimental. Kesurupan atau passion trend disorder dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor spiritual, sosial, psikologis, dan fisik. Dengan melakukan pemeriksaan mendalam, mungkin faktor penyebabnya bisa diketahui. Gangguan disosiatif juga dapat menyebabkan passion trend disorder ini, karena trauma psikologis dan kekerasan yang berulang menyebabkan tekanan sosial dan mental. Pengalaman disosiatif ini berubah dari non-patologis ke patologis, namun belum ada
teori biologis tentang asal-usul gangguan passion trend disorder ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Raudatul Umi Nawawi. Lanjut materi yang terakhir yang akan saya bacakan sendiri. Bagian D. Baik. D. Gejala-gejala kesurupan. Gejala-gejala beberapa waktu sebelum kesurupan antara lain kepala terasa berat, badan dan kedua kaki terasa lemas, penglihatan kabur, badan terasa ringan dan mengantuk. Perubahan ini biasanya masih disadari oleh subjek atau oleh kita, tetapi setelah itu ia tiba-tiba tidak mampu mengendalikan dirinya, melakukan sesuatu di luar kemampuan, dan beberapa di antaranya merasakan seperti ada kekuatan di luar yang mengendalikan dirinya. Mereka yang mengalami kesurupan merasakan bahwa dirinya bukanlah diri dia lagi, tetapi ada suatu kekuatan yang mengendalikan dari luar. Keadaan saat kesurupan ada yang menyadari sepenuhnya dan ada juga yang tidak menyadari. Dan ada pula dalam keadaan kesurupan, korban melakukan gerakan-gerakan yang terjadi secara otomatis. Tidak ada beban mental dan bercetus dengan bebas. Saat itu merupakan kesempatan untuk mengekspresikan hal-hal yang terpendam melalui jeritan, teriakan, gerakan menari seperti keadaan hipnotis diri. Setelah itu fisik mereka dirasa lelah tetapi mental mereka mendapat kepuasan yang hebat. Frigerio menyatakan ada 3 stadium yang dialami orang kesurupan. Pertama ada irradiation atau subjek tetap menyadari dirinya tetapi ada perubahan yang dirasakan pada tubuhnya. Kedua ada being beside. Subjek berada dalam keadaan yang berbeda, namun ada sebagian yang dialaminya disadarinya. Stadium ketiga disebut stadium incorporation. Subjek sepenuhnya dikuasai oleh roh yang memasukinya dan semua keadaan yang dialaminya tidak dapat diingatnya. Itulah materi dari kelompok 8 kesehatan mental. Kami mohon mengundurkan diri, lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.